lebih bermanfaat untuk saya pribadi dan keluarga saya. Kenapa kok manfaat? Kalau organik itu ya jelas teng tubuh kita bisa sehat. Full organik, alhamdulillah padi saya itu tadi full organik sudah tercapai. Pertumbuhan itu saya rasa untuk sifat organik itu alhamdulillah bagus sekali. Dan kalau untuk hama-hama, kebetulan kan itu pas ada serangan mereng, dan mereng banyak sekali. Ya alhamdulillah ya aman. Nama saya Harminto alias Sastro. Tapi nama kerennya Sastro. Ini dari Sumoroto, Ponorogo, Jawa Timur. Ini kita sudah berada di lahan padi ya? Ini ya, Pak padi. Sastro juga nanam padi, Pak? Juga nanam padi. Nanam padi. Ini Pak Sastro sudah bertani berapa tahun ini Pak Sastro menggeluti dunia pertanian itu? Ya alhamdulillah bertani sudah sekitar 10-an tahun. Oh sudah. Bertani. Lama ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Itu kan mengikuti warisan orang tua. Mengikuti warisan orang tua itu. Jadi meniti karir warisan, bukan meniti karir dengan pewaris. Ya bahasanya meniti karir pewaris ya Pak ya? Ya, meniti karir pewaris. Ya, siap. Ini sudah sekitar 10 tahun ya Pak Sastro? Iya, 10 tahunan. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak Sastro suka dukanya bertani padi itu selama 10 tahun itu apa yang dirasakan sama Pak Sastro? Ya, kalau untuk petani padi saya rasakan itu kuncinya ikhlas. Kalau untuk suka duka itu relatif, Mbak. Relatif. Dalam artian gimana relatif? Kan kalau kita ada serangan hama itu kan pasti gagal. Kan pasti bisa penghasilan kurang. Kalau kita dengan ikhlas, kita terima apa adanya, alhamdulillah itu kemudian hari itu hasilnya lebih banyak lagi. Kalau dengan grundel tidak ikhlas, hasil berikutnya berkurang. Terus kalau hasilnya banyak, kadang itu cepat habis. Kalau kita pakai dengan ikhlas, tresno itu insya Allah berkah. Terus di hati ya tenang, enak. Kan saya pilih karir tengkani itu apa coba? Itu kan bisa tenang, nyaman, damai gitu loh. Jadi punya kebanggaan tersendiri untuk meskipun saya gimana ya, usianya usia muda, usia produktif, cuman saya bangga jadi petani. Jadi bangga jadi petani. Ya betul, karena dari ikhlas itu nanti bisa membuahkan hasil juga ya Pak ya. Hasilnya kalau orang bilang itu hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Iya benar. Kunci utama ikhlas. Semua itu kalau tidak ada keikhlasan tidak bakal jadi. Suatu contoh aja, kita dulu kan juga pernah pacaran. Kan biasa toh, ada miskomunikasi, ada bentrok, ada kan biasa. Cuman kalau ikhlas kan pasti besoknya lagi nyambung, besoknya lagi nyambung lagi, kadang ya miskomunikasi lagi kan gitu aja. Kita nikmati aja hidup ini, nggak usah susah-susah, bingung-bingung cari solusi. Nah, selain dari kutipan Pak Sastro tadi, selain ikhlas itu ada rasa suka atau cinta dalam bertani sepertinya kayak gitu. Iya harus itu. Ya. Apapun di saya, apapun yang ada di mata saya, entah itu apapun pekerjaannya, harus kita senangi, kita cintai, kita tresnani. Hasilnya pasti tidak akan mengkhianati hasil. Itu kunci utama saya. Iya, betul sekali. Pak, ini sebuah inspirasi ya Pak ya. Ya, inspirasi.
Terus Pak Sastro, ini kan tadi selama 10 tahun ya dengan prinsip yang Pak Sastro tanamkan dalam bertani itu kan alhamdulillah selama ini hasilnya juga bagus ya Pak ya dalam bertani. Seperti itu. Kemudian ini Pak Sastro, selama 10 tahun itu Pak Sastro mengenal sistem pertanian itu full menggunakan kimia atau sudah mulai tertarik dengan pertanian berskala organik atau seperti apa Pak Sastro? Boleh diceritakan? Ya, dulu awal-awal dulu itu kan full kimia, soalnya ya itu tadi petani pewaris tadi, terus belajar dengan era sekarang, era media sosial, itu belajar coba-coba pertanian organik gimana, itu coba-coba ya eksperimen pertanian organik, dan alhamdulillah pertanian organik itu hasilnya saya rasakan lebih bermanfaat untuk saya pribadi dan keluarga saya. Kenapa kok manfaat? Kalau organik itu ya jelas tubuh kita bisa sehat. Kalau yang kimia mungkin itu ada beberapa bahan kimia yang kontaminasi dengan tubuh kita. Tapi kalau organik, insya Allah, kalau menurut saya itu aman. Makanya saya untuk saat ini mau merubah dari yang kimia ke organik. Tapi ya itu harus, kalau organik itu kuncinya harus telaten dan sabar. Kalau kimia itu main instan. Iya, betul. Karena hasil yang dirasakan itu sabar, telaten, tapi kan berkepanjangannya bagus ya Pak ya. Iya. Ya beda kalau yang instan, tapi kalau buat berkepanjangan tidak bagus, ya pasti kita memilih gimana caranya nanti buat masa depan juga lebih bagus gitu ya Pak. Benar. Ya. Nah ini kebetulan juga kemarin Pak Sastro mengikuti Demplot ya Pak ya. Iya. Demplot produk-produk yang dari ini PT Sentra Biotek Indonesia seperti yang ditampang di belakang ini ya Pak ya. Iya, ini produknya ini. Iya, ceritanya bagaimana Pak Sastro kok bisa mengenal produk ini kemudian ikut Demplot, mungkin bisa diceritakan Pak. Dulu kan saya punya istilahnya gimana ya biasanya, bakul gabah. Biasanya kan petani kan biasa atau punya bakul gabah. Terus bakul gabah saya ibaratnya bos saya itu menawarin, Mas jajal gawe organik, engko hasilnya satu kuning kuning. Nah terus niku produknya pripun kula kan ngoten. Ya produknya engko kula enek kanca engko tak kenal nih. Terus sampean jalin silaturahmi. Oh nggih lek ngoten kula purun. Silakan. Mengke pemasarannya pripun? Silakan ngoten. Mari ngoten. Kalau untuk pemasaran jangan khawatir. Saya bisa beli semuanya. Kalau bisa teman-temannya, tetangga, keluarga, ajak semua, saya mampu membelinya. Saya backup untuk pangannya semuanya. Nah, di dalam perkataan itu saya punya acuan semangat. Berarti pasar sudah ada. Tinggal minat dan tekad saya yang saya harus bangun. Disitulah saya mau organik dan terjun full organik. Alhamdulillah padi saya itu tadi full organik sudah tercapai dan hasilnya alhamdulillah memuaskan, sangat memuaskan. Ya, tadi hasilnya memuaskan ya kata Pak Sastro ya, dan Pak Sastro sudah mulai mengenal produk, kemudian diterapkan. Pak Sastro bisa diceritakan dalam proses penerapan produk itu sampai Pak Sastro mengatakan wah hasilnya itu maksimal ya, hasilnya bisa memuaskan. Itu proses apa yang dialami, apa bedanya ketika Pak Sastro menggunakan kimia atau dengan sekitar yang menggunakan kimia, bisa diceritakan? Kalau kimia itu kan setiap 15 hari, 20 hari kan harus pupuk.
dan itu kita harus mengeluarkan biaya besar. Kalau di organik enggak. Di organik itu yang penting olah lahan yang bagus. Kalau sudah olah lahan yang bagus, kita tanami, baru kita tinjau lebih lanjut gimana perkembangannya. Setelah itu kita spray pakai bahan-bahan organik yang ada produk kita. PT Sentra Biotek Indonesia ya Pak ya? PT Sentra Biotek Indonesia itu. Dan didukung itu, alhamdulillah hasilnya bisa maksimal. Maksimal, ya. Nah kalau ini Pak, dari segi pertumbuhan, dari serangan hama dan penyakit, yang manfaat yang dirasakan dari Pak Sastro menggunakan produk dari CBI itu apa Pak? Ya alhamdulillah untuk pertumbuhan itu saya rasa untuk squash organik itu alhamdulillah bagus sekali. Dan kalau untuk hama-hama, kebetulan kan itu pas ada serangan mereng dan mereng banyak sekali. Ya alhamdulillah ya aman dengan serangan mereng begitu dahsyatnya, alhamdulillah aman, tidak begitu signifikan kita untuk menanggulangi. Cukup dengan semprot sekali 2 kali ya aman, tidak terlalu masalah kalau menurutku untuk organik. Jadi memberi manfaat dari melindungi warang tadi ya Pak ya? Iya. Yang rata-rata sekitar terserang warang begitu parah, alhamdulillah hanya Pak Sastro aman ya Pak dari warang ya? Aman dari warang. Itu kan gara-gara ya itu tadi, kalau menurut saya itu gara-gara pertumbuhan bagus, olah tanah bagus. Jadi kalau kita sekolah dulu mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam tumbuhan itu sendiri sudah sehat, otomatis diserang hama apapun itu pasti kuat. Itu kalau menurut pandangan saya loh. Iya. Soalnya ini organik gitu loh. Kalau kimia beda sendiri. Nah, menarik sekali ya Pak Sastro ya. Mungkin ketika Pak Sastro cerita seperti ini, banyak petani yang tertarik untuk mengikuti jejak Pak Sastro karena rata-rata sekarang kan petani itu nggak mau ya Pak ya ke organik. Mungkin ada tips dari Pak Sastro biar petani yang lainnya itu juga tertarik mengikuti jejak Pak Sastro untuk terjun ke pertanian organik. Mungkin ada tipsnya Pak yang bisa dibagikan. Ya. Tipsnya kalau menurut saya kunci utama pasar harus kita kuasai dulu, setelah itu baru kita ke organik. Kalau organik langsung terus pergi ke pasar, pembeli pasti bingung membedakan. Tapi kalau pasar kita bangun, pasti organik jalan lancar dan kita tularkan ke tetangga, terus kan sekarang zamannya media sosial, kita gunakan ke media sosial. Insya Allah itu sangat mudah sekali, apalagi untuk sudah media sosial ini, sehingga klik saja sudah tahu kriterianya gimana, terus strukturnya gimana, semua sudah tahu. Ya, jadi ada tips buat petani-petani sekalian yang mau bertani organik ya. Jadi dari Pak Sastro, pertama kita harus tahu pasarnya. Setelah itu ketika kita bertanam organik tidak akan khawatir ya Pak ya. Tidak akan khawatir. Iya, pasti sudah terjamin. Nah terkait dari produk yang digunakan Pak Sastro tadi, apakah Pak Sastro merekomendasikan untuk menggunakan? Ya. Untuk diri pribadi saya bagus, kenapa saya tidak tularkan ke orang-orang lain? Itu soalnya saya sudah mencoba. Kalau belum mencoba, saya tidak berani menularkan. Kalau ini sudah mencoba, terus hasilnya bagus, ya saya berani menularkan ke tetangga, ke orang lain, termasuk ke media sosial. Saya berani.
Kalau belum mencoba, saya tidak berani menawarkan. Sangat mantap sekali ya testimoni dari Pak Sastro ini. Nah, ini tadi kita berbicara soal pertumbuhan tanamannya ya Pak, sama produk yang digunakan memberi manfaat yang bagus sekali. Nah, ini kalau kita berbicara dari segi biaya Pak Sastro, sebelumnya kan Pak Sastro full menggunakan kimia ya Pak? Iya. Menggunakan kimia, sekarang sudah menuju pertanian yang organik menggunakan produk-produk dari perusahaan CBI. Efisiensi biaya yang dirasakan Pak Sastro itu seperti apa Pak? Ya, kalau efisiensi biaya, kalau menurut saya sendiri pribadi itu biaya untuk organik sangat-sangat minim sekali. Kita ambil contoh, 1 hektar itu kalau kimia full yang saya pernah lakukan, itu 1 hektar itu habis semua 12 juta. Mulai awal sampai akhir, dalam artian mulai pembibitan sampai panen dan dijual ke bakul besar, itu 12 juta per hektar. Tapi untuk organik mulai persemaian sampai akhir panen ke pembeli itu alhamdulillah di angka 8 juta sekali musim untuk 1 hektarnya. 8 juta. Jadi ada selisih 4 juta. 4 juta itu kalau untuk petani itu sudah banyak sekali. Bisa untuk menafkahi keluarga. Wah, luar biasa menekan efisiensi biayanya ya Pak ya? Iya, menekan sekali itu. Apalagi kalau ini kan masih taraf belajar tuh organik saya. Kalau sudah mampu organik semua, insya Allah lebih bisa menekan lagi. Nah, sangat ini aja pengalaman pertama Pak Sastro dari kimia ke organik full sudah mengefisienkan sebegitu banyaknya ya Pak ya. Iya. Apalagi nanti kalau digunakan secara terus-menerus sebagai sebuah budaya untuk pertanian organik, efisiensinya mungkin akan lebih dirasakan lagi seperti itu Pak Sastro ya. Iya, ya lebih dirasakan lagi efisiensinya. Terus bonusnya ada satu Mbak. Apa itu Pak Sastro? Bonusnya itu tubuh kita yang terbiasa makan makanan dengan organik itu sehat dan tidak capek, tidak terlalu sering sakit-sakit dan tidak terlalu. Jadi bonusnya itu sehat. Saya ambil contoh orang tua dulu. Kenapa kok sehat-sehat? Kenapa tidak ada penyakit? Taruhlah kencing manis, asam urat, terus ambeien itu. Ternyata kalau saya amati, ya itu pembawaan makanan yang terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Kalau organik, saya yakin aman. Wah, ini manfaatnya tuh sebenarnya banyak sekali ya Pak Sastro ya. Cuman memang ketertarikan dalam pertanian organik itu minim sekali ya Pak Sastro, karena apa? Belum pernah mencoba, belum tahu manfaatnya secara langsung gitu ya Pak Sastro ya. Mungkin Pak Sastro mau menyemangati petani-petani di Indonesia untuk penggunaan produk organik dan bisa menerapkan pertanian organik, mungkin bisa disampaikan Pak Sastro? Iya, untuk dulur-dulurku semua, mari kita gunakan organik. Karena apa? Organik itu manfaatnya banyak sekali. Untuk tubuh kita, untuk organ-organ kita. Jadi di hari tua kita tidak akan mudah sakit-sakitan dan bisa umur panjang. Mari kita gunakan organik. Bahan-bahan organik dari lokal Indonesia sendiri. Itu sudah terjamin, kualitasnya sudah terjamin, khasiatnya. Saya yakin itu. Wah, ini sangat menarik sekali ya Pak Sastro ya. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari cerita Pak Sastro dan kita mulai sadar mengenai betapa besar manfaatnya pertanian organik. Mungkin itu Pak Sastro yang
kita sharing-sharing pada hari ini. Mungkin kita bisa lanjut di lain waktu untuk sharing mengenai pertanian organik. Iya. Terima kasih Mbak sudah menjembatani kami untuk terjun secara langsung dengan go organik murni. Alhamdulillah. Untuk tahun-tahun berikutnya bisa berkelanjutan. Amin, siap Pak Sastro, sehat terus Pak Sastro. Semoga pertanian organik bisa membudidaya untuk Pak Sastro dan petani di wilayah Ponorogo. Iya, siap, amin.